والقبول تمام الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أحد حبيبه جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان جميع مشايخنا في الدين وجميع أهبائنا أمهاتنا أزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله يجنب من الفتن والمحن ما ظهر منه وما بطن وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله ينفينا من ظاهر باطن جعلنا هدى ورحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله يجنب من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله ينفينا من ظاهر ويجعل الله وآخر كلمات إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال فالصدق في الحديث أساس لخلق المسلم وفي حياته وفي انتهاجه في نهج الاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم ضرورة لتخلصه من آفة النفاق ومن سبب الخزي وحصول اللعنة قال تعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين أعاذنا الله تعالى من الكذب وثبتنا على الصدق في القول ورزقنا الاحتياط في ذلك فهو سمة المؤمنين الصادقين المصدقين بما بعث به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dalam lanjutan jujur, as-sidq al-qaul as-sidq, ucapan yang jujur, yang sudah kita pelajari bahwa dengan ucapan yang jujur ibadah kita mudah, istiqamah, khusyuk, nikmat. Kenapa orang melakukan ibadah tidak dengan khusyuk? Karena memang ahli bohong. Bohong lagi, bohong, bohong lagi, bohong, bohong lagi, bohong. Bagaimana dia mengetahui hakikat salat, mengetahui hakikat ibadah, mengenal tentang hakikat ibadah yang ada kalau misalnya dia berbohong, dia berdusta. Jadi dusta itu dijadikan sebuah kerjaan. Ibarat kalau misalnya dia makan dijadikan sebagai lauk. Kalau misalnya tanpa lauk makan gak enak, akhirnya ngomong tanpa berdusta gak enak, dijadikan kebiasaan. Sampai dalam sabda Rasulullah yang tempo waktu saya sudah ungkapkan, kadzdzab, jadilah dia seorang pendusta, kadzdzab. Fasidqu fil hadits, maka jujur dalam berkata. Ini jujur dalam berkata. Memang ketika jujur dalam berkata banyak orang tidak suka, atau mungkin dia sendiri berat untuk jujur dalam berkata. Nanti kalau misalnya saya jujur, saya ketahuan bahwa saya ahli maksiat, saya ketahuan bahwa saya. Tapi kan Allah Maha tahu bahwa dia taubat. Allah Maha tahu bahwa dia mulia. Walaupun orang mengatakan bahwa dia terjatuh, bahwa dia tidak dianggap oleh masyarakat, bahwa dia diperburuk suasananya oleh masyarakat, tetapi diindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur. Bahkan terkadang orang ketika ditanya, ada satu
jawaban yang antara iya dan tidak, berarti dia sendiri dalam keadaan gelisah untuk menjawab iya atau tidak, berarti pendusta dia. Gitu, pendusta dia. Udah hafal belum? Hafal tapi bilang aja tidak hafal. Hafal tapi tidak hafal namanya. Bisa nggak bahasa Arab? Dengan bahasa Inggrisnya little I can. Sedikit saya bisa. Bilang aja nggak bisa, sedikit saya bisa. Ini kan sebuah kesombongan, dustanya. Saya sih sebenarnya bisa, tapi memang kebanyakan memang tidak bisa. Berarti kan tidak bisa. Kenapa sih malu untuk mengatakan tidak bisa? Kenapa sih malu untuk mengatakan tidak? Yang kemudian di setel dulu atau ditutup-tutupin kesalahan. Allahu Akbar. Jadi sudah mulai tidak jujur. Ketika kita lihat dalam jawaban seseorang ini dan itu tidak kelihatan kejelasannya, tanda dia dalam keadaan kebingungan untuk mengatakan iya atau tidak. Dan kalau misalnya kita sang penanya, apakah pertanyaan tersebut layak atau tidak, itu juga dalam arena jujur atau tidak. Terkadang kita bertanya sesuatu yang tidak layak. Pertanyaan kita kepada fulan bin fulan pertanyaan yang tidak layak, yang membuat fulan bin fulan kemudian berdusta dalam ucapannya, dalam jawabannya. Sama berarti kita membuka kedustaan orang. Tidak boleh. Kan diantara rusaknya hati, jatuhnya perangai kita dan ibadah kita akan hancur di mana kita sering berkata sesuatu yang tidak layak. Kalamun fuduliyun, ucapan yang berkebanyakan yang tidak layak. Kalamun la yanfa', ucapan yang tidak ada manfaatnya. Kalau ucapan yang tidak ada manfaatnya saja tidak boleh, bagaimana ucapan yang haram? Ucapan yang haram, dusta dia, ghibah dia, fitnah dia, jelek-jelekin dia, menghardik dia. Itu apalagi? Yang tidak ada manfaat tidak boleh, bagaimana yang haram? Jadi jujur dalam berbicara, asasun itu merupakan dasar, fondasi. Ya. Asas itu adalah fondasi yang sangat dasar li khuluqil muslimi, dalam akhlaknya orang muslim, wa fi hayatihi wa fi intihajihi, dalam kehidupannya, dalam pergerakannya dia, fi nahjil ittiba'i li nabihi sallallahu alaihi wasallam, dalam pergerakan mengikuti nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad jujur. Ini susah orang, dia mau melakukan ibadah tapi itu jujurnya tidak. Dia mau merasakan manisnya sholat, manisnya ibadah, manisnya zikir, tapi jujur tidak bisa. Hatta dia berbicara tentang ma'rifat kelas tinggi, hatta dia berbicara tentang thariqah kelas tinggi, kalau misalnya dia ahli dusta, tidak merasakan sebuah kenikmatan ibadah, tidak. Gitu. Dari sini berarti kita sedikitin ngomong kita sedikitkan. Mulai ketika kita bergaul jangan banyak ngomong. Ketika kita bermasyarakat jangan banyak ngomong. Yang dalam satu arti jangan banyak ngobrol. Ngobrol lagi. Kalau misalnya seorang ulama ngobrol memang tujuannya buat dakwah, tetapi masyarakat model seperti kita, jangan sampai ulama ngikut akan obrolan kita, hanyut dengan obrolan kita, kasihan. Gitu. Jadi kita yang harus mengetahui bahwa mereka mutiara tidak pantas untuk berada di bawah. Mutiara tempatnya di atas. Ini kewajiban kita. Bagaimana kalau ketika kita membaca dalam adab sulukil murid, dalam ta'limul muta'allim, dalam ta'limul muta'allim pula yang telah dikarang selain al-Imam Syekh Az-Zarnuji, juga dikarang oleh Hadratul Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Kemudian adab sulukul murid yang dikarang oleh al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Harusnya kita faham tentang itu semuanya. Dan itu kitab-kitab yang sudah kita pelajari banyak. Ta'limul muta'allim, adab sulukil murid, alhamdulillah. Wadaruratun litakhallusihi min afatin nifaq, dan merupakan sebuah kewajiban untuk memurnikan dia dari luputnya kemunafikan. Kalau misalnya dia masih berdusta juga berarti dia mempunyai sifat munafik. Kemarin kita sudah bahas bahwa seorang mukmin tidak boleh dalam perangainya dusta dan khianat. Selagi dia masih dusta atau dia khianat, dia seorang mukmin, bukan mukmin namanya. Kalau enggak dia munafik atau kafir. Kalau enggak dia kafir atau munafik, antara dua. Itu disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, karena seorang yang beriman tidak boleh dan tidak pernah akan ada di dalam sifatnya itu dusta dan khianat. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. 1 dan 3 yang tidak boleh seorang mukmin ada. Jadi kalau misalnya ada mengaku dia seorang mukmin, dia masih berdusta atau berkhianat, bukan mukmin, munafik namanya. Wa min sababil khizyi, dan sebab kehinaan seseorang bisa jadi hina karena dia pendusta. Yang tadinya dibanggakan oleh masyarakat, Masya Allah, kemudian dihina. Hina, kenapa? Kebanyakan bohong lagi. Oh, di sana sini dusta sama bohong sama. Oh, kemudian dia berdusta sana dan sini, dia berdusta sana dan sini. Gurunya didustakan, orang tuanya didustakan, temannya didustakan, bawahannya didustakan, semua orang didustakan. Hina dia. Sampai orang-orang tidak ada yang percaya kepada dia. Kenapa? Karena dia seorang pendusta. Wa husulil la'nati, dan sebab untuk mendapatkan laknat. Selagi dia ahli dusta, dia bakal mendapatkan laknat Allah. Jadi laknat itu nggak bakal turun kecuali ketika dia sudah dustanya berkebanyakan. Kalau masih 1 dusta, mungkin Allah nunggu waktunya kapan dia taubat. 2 dusta, mungkin Allah lagi nunggu waktunya dia bakal taubat. Tapi kalau dustanya sudah berkebanyakan, besar yang dia dustakan, bahkan dia mendustakan agama, mendustakannya Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan mereka para aulia, mereka para ulama-ulama saleh, maka hukumnya lebih besar dan cepat akan terjadi laknat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa dakwahnya beliau batil oleh mereka orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Makkah ketika itu. Kemudian dakwah lagi. Mereka tidak pernah mempercayai tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Nabi Muhammad menyeru kepada mereka, ya udah kalau begitu jadinya saya bakal bawa keluarga saya di satu tempat, dan kalian membawa keluarga kalian. Siapa di antara kita yang mempunyai ajaran yang salah, dia bakal dilaknat oleh Allah. Kalau benar, dia bakal dilindungi oleh Allah. Tapi kalau salah, dia bakal dilaknat oleh Allah. Setuju? Setuju. Pada waktunya Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain, itu keluarga baginda Rasulullah berada di satu tempat di padang pasir. Musuh ketika itu tidak berani datang. Kenapa? Kalau yang dusta, dia bakal dilaknat oleh Allah. Dia takut. Itulah mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir. Sebenarnya mereka mempercayai agama Islam, mempercayai, cuma ketika keluar itu dengan ta'azzuz, takabur, dengan sombong, dengan gengsinya. Gengsinya luar biasa, sombongnya luar biasa. Pada akhirnya mereka mengatakan bahwa agama Islam tidak benar. Mereka mengatakan bahwa agama Islam teroris. Mereka mengatakan bahwa agama Islam ini dan itu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Padahal mereka tahu bahwa agama Islam rahmatan lil alamin. Mereka tahu. Dengan penelitian yang sangat lengkap, dengan kajian yang sangat khusyuk, itu mereka tahu sebenarnya. Gitu. Makanya ketika ditantang oleh baginda Rasulullah, ayo ibtihal. Bismillah. Gitu. Takut mereka. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, maka kami jadikan laknatnya Allah buat orang pendusta. Mereka enggak datang. Pada waktunya tiba, Nabi Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah dan kedua anak beliau Sayyidina Hasan dan Al-Husain sudah siap. Gitu. Sudah siap mana ajaran yang benar. Dia bakal dilindungi oleh Allah, ajaran yang tidak benar bakal dilaknat ketika itu. Ibaratnya siap untuk disambar petir. Siap untuk dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuhnya Allah tidak datang. Takut mereka. Nah, akhir dakwah kayak begitu banyak. Mereka para ulama-ulama saleh, akhir dari dakwah seperti ini banyak sekali. Untuk menentukan bahwa agama Islam benar. Yang kita dakwahi dengan ajarannya baginda Rasulullah lewat guru-guru kita benar.
Kita berguru kepada Al-Habib Umar, Al-Habib Umar berguru kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, atau Imam Muhammad bin Salim Hafiz, atau Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syahab, atau kepada Imam Ahmad bin Tahir Al-Haddad, atau berguru kepada guru-guru yang lain, kepada Imam Muhammad bin Ali bin Syahabuddin Akbar. Itu diantara guru-guru Al-Habib Umar. Terus kembali kepada guru-gurunya lagi, terus kembali kepada guru-gurunya lagi, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berpegang tangan dan kita berpegang teguh dengan pendirian mereka, dan kita merasa bahwa ajaran kita benar. Siapa yang tidak percaya dengan ajaran kita, pada akhirnya silahkan, ayo. Pada satu tempat saya membawa keluarga saya, kalian bawa keluarga kalian. Ingat, siapa yang benar bakal dijaga oleh Allah, siapa yang salah di antara kita bakal dilaknat, bakal dikutuk oleh Allah. Akhir dari satu dakwah kalau begitu jadi. Habisan mereka sudah tidak percaya. Mereka sudah mengganggu hebat dakwah-dakwah kita. Mereka sudah tidak, bahkan dia merusak dan bahkan memerangi. Akhir kalau seperti itu. Akhir seperti itu. Rupa-rupanya mereka banyak juga yang kalah dengan model seperti itu. Artinya kalah sebelum bertempur. Kalau mau bertempur silakan. Dengan apa? Dengan seperti itu modelnya. Mereka takut dan takut dan takut, membuktikan bahwa dirinya salah dan pengecut. Biasanya orang pengecut adalah orang yang salah. Orang pengecut adalah orang yang salah. Yang kalau misalnya biasanya kalau misalnya ada orang di malam hari dia mau sholat tahajud, lagi asyik-asyik, kemudian ada satu ketakutan, berarti dia pengecut, berarti dia salah. Padahal yang bersuara adalah tikus. Dia takut, takut. Jadi tengah malam, takut. Coba di kuburan dia lewat, takut, pengecut. Berarti tanda pengecut biasanya orangnya adalah salah. Jalanin aja, nggak ada masalah. Nanti. A'adzanallahu ta'ala minal kadzib. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari kedustaan. Jangan sampai dusta, dan jangan biarkan anak-anak kita berdusta, putra dan putri kita berdusta, anak istri dan keluarga besar kita berdusta, anak didik kita seluruhnya berdusta. Jangan sampai seperti itu. Sekecil apapun dusta kita jaga, gitu. Kalau kita sebagai wali amr, sebagai pemimpin yang ada di dalam yayasan pendidikan, pesantren atau majelis ta'lim atau sekolah atau kampus atau apa namanya, didik mereka. Jangan sampai mereka berdusta, jangan sampai berdusta. Biasanya kalau misalnya tidak hafalan, biasanya tidak menjalankan tugas, itu kan berbagai macam santri atau murid berkata, kita harus tahu ini dusta, ini tidak. Udah paham, dan jangan biarkan tuh mereka berdusta yang kedua dan ketiga lagi, yang keempat, yang kelima lagi, yang ketujuh, yang berikutnya lagi. Udah kebanyakan dusta, hati-hati, jaga tuh. Wathabbatana 'ala sidqi, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menguatkan kita dengan kejujuran. Tadi saya katakan jujur susah tapi nikmat. Jujur susah. Berapa banyak orang terkadang orang maunya dengan kedustaan, bukan malah kejujuran. Tapi Allah maunya dengan kejujuran. Rasulullah maunya dengan kejujuran. Malaikatnya Allah mau dengan kejujuran. Biar orang tidak suka dengan kejujuran, apakah kita mau dengan ridhonya mereka? Apakah kita melakukan sesuatu landasan mereka? Kan tidak. Kita melakukan sesuatu landasannya adalah Allah, mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Gitu. Karena Allah. Al-amalu li ajlillah. Melakukan perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala. Fil qauli, dalam ucapan. Bagaimana ucapan kita? Jujur. Tulisan kita jujur. Pandangan kita jujur. Hati kita jujur. Warazaqana al-ihtiyata fi dzalika, dan mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki kehati-hatian dalam permasalahan itu. Hati-hati. Jangan sembarang ngomong. Jangan sembarang melakukan aktivitas. Jangan sampai aktivitas kita mendustai ucapan yang sudah kita ucapkan. Hati-hati. Fawasimatul mu'minin. Jadi orang yang hati-hati dalam berperangai, hati-hati dalam berkata, jangan sampai dusta, dia selalu jujur. Itu adalah tanda orang-orang beriman. Simatul mu'minin, jujur. Ngantuk gak? Dia bilang enggak, padahal ngantuk. Hati-hati nih. Allahu Akbar.
Kenapa sih kita biasakan untuk berdusta? Apakah ketika kita berdusta biar dianggap bahwa kita orang soleh, bahwa diri kita benar? Allah tidak mencintai itu semuanya. Allah tidak ridho itu semuanya. Katakan, ya ngantuk. Walaupun ketika itu mungkin dihukum, tapi dia merasakan sebuah kepercayaan yang penting kepada Allah. Di mana ketika dia mengatakan dusta, di situ ada Allah. Adakah ketika kita berdosa kemudian tidak ada Allah? Saya cuma mau tanya kepada jamaah. Jamaah, semua jamaah yang mendengarkan acara ini, apakah ketika ada seseorang berdosa, ketika itu tidak ada Allah? Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Di mana kita berada, semuanya keadaan apapun Allah bersama kita. Kemudian kita berkata, naudzubillah min dzalik, atau ada orang berkata dengan dustanya, dia anggap bahwa Allah tiada, kesalahan yang sangat fatal. Dia berdusta. Dia lihat ke kanan dan ke kiri tidak ada orang, dia berdusta. Seakan Allah tidak melihat. Allahu Akbar. Jadi itu sifat orang yang beriman yang jujur. Al-musaddiqina, yang ahli jujur, musaddiqin, yang selalu dalam keadaan jujur. Bu'itsa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amin. Al-amin adalah orang yang sangat dipercaya, diutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dipercaya. Jujur. Gak ada orang yang dipercaya kecuali kalau harus sebelumnya adalah jujur. Harus jujur, dipercaya. Baginda Rasulullah sebelum beliau menjabat sebagai Nabi dan Rasul, beliau sudah disebut dengan Al-Amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Shadiqul wa'dil amin. Shadiq, jujur. Al-wa'dil amin, akan janji. Al-amin yang dipercaya. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya malaikat Jibril disebut aminullah fil wahyi, yang diberikan amanat oleh Allah untuk memberikan wahyu. Aminullah fil wahyi itu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nabinya al-amin, umatnya ummatan wasata, umat pertengahan. Arti disebut dengan pertengahan, melihat sejarah-sejarah umat yang telah lalu, lihat umat Nabi Muhammad, umat yang akhir, dan nanti masuk surganya duluan. Umat Nabi besar Muhammad datang belakangan tapi masuk surganya duluan. Itu diantara keagungan yang dimiliki oleh umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama nerakanya juga masuk neraka duluan. Untuk umat Nabi Muhammad yang berlaku dusta, jujur itu bisa membuat orang istiqamah. Pekerjaan yang benar lantaran dia jujur, ibadah yang benar lantaran dia jujur. Dan ketika dia melakukan ibadah, dia mendengarkan pengajian dengan khusyuknya, dia sholat dengan khusyuknya, dia zakat dengan khusyuknya, dia melakukan banyak ibadah lantaran dasarnya adalah jujur. Tapi kalau misalnya tidak jujur, pasti ada sesuatu yang dimana dia rentan melakukan ibadah, pada akhirnya ibadahnya dia tinggalkan. Ada orang dia lakukan, tidak ada orang dia tinggalkan, akhirnya terputus dari ibadah. Kenapa? Karena dia lakukan ibadah bukan karena Allah, karena manusia, dia tidak jujur namanya. Orang yang jujur ngaji dari awal, terus dia mempunyai kepedulian. Bahkan kepada tempat di mana dia ngaji ada satu kepedulian penting. Terus lagi, dia bina lagi bagaimana tempat yang dia belajar. Dia jaga keharmonisasiannya. Kemudian dia jaga kekuatannya, tempat terus dalam keadaan bersih. Bagaimana dia menjaga guru-gurunya. Bagaimana dia menjaga dan mengamalkan ilmunya. Kalau dia jujur terus dan berketerusan, sampai dia meninggal dunia masih tetap dalam keadaan ngaji. Tapi kalau dia tidak jujur, pasti ada sesuatu yang menggandrungi dirinya yang pada akhirnya keluar dari majelis, keluar dari ilmu, keluar dari cahayanya Allah. Karena majlis cahayanya Allah, karena majlis itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar dari taman surganya Allah. Dia mencari mana? Apakah ada
tempat yang paling istimewa di alam dunia ini kecuali itu adalah taman surganya Allah, radhatun min riyadil jannah, yaitu majlis ilmu gitu. Wa walladhi ishtahara bis-sadiqil amin, dan dialah Nabi Muhammad yang terkenal dengan as-sadiqul amin, jujur, terpercaya, qablan yub'ats. Bahkan sebelum beliau menjabat sebagai Nabi dan Rasul, beliau sudah mempunyai gelar as-sadiqul amin, jujur, terpercaya, jujur, tidak pernah ucapan Nabi Muhammad dusta. Sampai mereka orang-orang kafir Quraisy pun tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar atau mendengarkan dari orang lain bahwa Nabi Muhammad seorang pendusta. Ketika melihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai orang-orang kafir mengatakan ini laisa biwajhin kadzdzab. Ini orang bukan muka pendusta. Baru melihat mukanya saja mereka orang kafir mengatakan innahu laisa biwajhin kadzdzab, bahwa sesungguhnya orang ini, yaitu Nabi Muhammad, bukan mempunyai muka pendusta. Langsung mereka mempunyai pemahaman seperti itu. Inti dari ucapan ini enggak mungkin pendusta. Tapi kenapa enggak beriman kepada Nabi Muhammad? Tahu bahwa Nabi Muhammad jujur tapi enggak beriman, dusta. Berarti dia tidak jujur kepada dirinya, sombong diri. Muhammad baru kemarin tuh ya, dia bilang Muhammad saja, bukan Nabi Muhammad. Muhammad membuat ajaran baru, tapi dia tahu bahwa Nabi Muhammad jujur. Kalau jujur, bagaimana mungkin Nabi Muhammad membuat ajaran baru? Dan Nabi Muhammad mempunyai ajaran Nabi sebelumnya, sebagaimana Nabi Allah Adam, Nuh, Saleh, Ibrahim, Musa, Isa. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran yang ada, mengikuti ajaran Nabi sebelumnya. Apakah itu adalah ajaran baru? Bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Apakah itu adalah ajaran baru? Kan tidak. Jadi mereka tidak mampu ketika berungkap tentang kenabian Nabi Muhammad, dilihat dari sisi kemanusiaan jujur, tetapi kalau untuk disuruh beriman kepada Nabi Muhammad, mereka tidak beriman, dusta. Mereka dusta sudah. Kan aneh. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad as-sadiq, jujur, al-amin, terpercaya, tapi enggak mengikuti ajarannya. Lucu gak? Apakah ada orang yang jujur dan orang yang terpercaya membuat ajaran salah, membuat ajaran sesat? Kan tidak mungkin terjadi. Tapi karena memang di dalam hatinya sombong. Begitu juga untuk umat Nabi Muhammad, untuk mereka keluarga baginda Rasulullah, para sahabat, para awliya, para ulama, ketika mereka berdakwah, banyak sekali mereka mengatakan bahwa ulama tersebut benar, dia jujur. Tetapi kenapa ente enggak mengikuti? Kenapa ente enggak ikut ngaji? Oh, ini enggak benar pengajian. Kan ente tahu bahwa itu ulama benar, bahwa ulama jujur. Iya, itu ulama benar dan jujur. Tapi kenapa enggak mengikut majelis taklim? Pokoknya enggak benar. Kalau orang udah mengatakan pokoknya, itu adalah di antara orang yang tidak benar. Orang yang mempunyai pemahaman asfal, pemahaman kelas bawah, yang orang selalu mengatakan pokoknya dan pokoknya, pokoknya dan pokoknya lagi. Tidak benar yang model-model seperti itu, jemaah sekalian. Wa alladhi ishtahara bis-sadiqil amin, dan beliau yang sangat terkenal dengan as-sadiq, jujur, al-amin, yang terpercaya. Qablan yub'ats, sebelum beliau dibangkitkan oleh Allah, sebelum beliau berusia 40 tahun, 41 tahun, udah disebut dengan al-amin, as-sadiq. Fama jarrabu alaihi kadziban qad fi hayatihi kulliha, dan mereka tidak pernah mencoba dusta satupun dalam kehidupannya semuanya. Qalu lahu hina mada'ahum, dan mereka berkata ketika beliau menyeru kepada mereka, idz amarahullah ta'ala bi an yasda'a bil amri, yaitu perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk bi an yasda'a fil amri, bil amri, untuk mengungkapkan dakwah dengan terang-terangan. Anis fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ungkapkan dakwah sebagaimana engkau diperintahkan. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, wa a'rid 'anil musyrikin. Menjauh engkau ya Rasulullah dari orang-orang musyrikin. Biarkan mereka mengatakan engkau bagaimana, silahkan menjauh engkau ya Rasulullah, tetapi dakwah udah harus terungkap.
ungkapkan dakwah, terus terang dakwah. Ketika itu baginda Rasul Muhammad SAW dakwah masih sembunyi-sembunyi. Di antaranya di rumah Arqam bin Abil Arqam. Dari satu rumah sahabat ke rumah sahabat yang lain. Dari satu rumah sahabat ke rumah sahabat yang lain. Sampai mendapatkan perintah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar, maka ungkapkan dakwah bima tu'mar sebagaimana engkau diperintahkan, yaitu dakwah terang-terangan. Ketika itu baginda Rasulullah setelah mendapatkan ayat ini langsung ke atas bukit, menyeru kepada mereka orang-orang kafir Makkah, wahai manusia, kumpul. Setelah kumpul di satu bukit, baginda Rasulullah mengatakan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sembahlah kalian akan Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian sembah yang lain. Ucapkan dua kalimat syahadat bahwa tiada Tuhan yang patut sembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Akhirnya mereka sebagian orang-orang kafir mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Alihada jama'atana, apakah dengan seperti ini kami dikumpulkan untuk cuma sekedar mendengarkan ucapan engkau? Tuh lihat, padahal Nabi Muhammad sudah disebut sama mereka shadiq, jujur, disebut al-amin, terpercaya. Tapi ketika untuk Nabi Muhammad mengungkapkan satu dakwah, mereka tidak percaya. Kan lucu namanya. Ibaratnya ada seorang murid berguru kepada sang guru tentang keilmuan, diambil ilmunya, tapi tentang untuk pengorbanan kepada gurunya, saya nggak mau. Astagfirullahaladzim. Karena duanya, antara dia mengambil ilmu dari sang guru dan dia berkhidmah kepada sang guru, tidak boleh dipisahkan. Kita percaya bahwa Nabi Muhammad sebagai shadiqul wa'dil amin, sebagai orang yang mempunyai keluhuran budi yang sangat tinggi, yang jujur, yang terpercaya, dan Nabi Muhammad dakwahnya benar dan kita ikutin dakwahnya. Kalau betul-betul beliau jujur dan beliau adalah jujur, berarti kita sendiri tidak jujur. Berapa banyak orang mengatakan bahwa dakwah ulama benar tapi nggak mengikuti ulama. Betul nggak jemaah? Rugi nggak jemaah kalau seperti itu? Mengatakan ini ulama benar, ini habib benar, ini kiai benar, ini ustaz benar, ini ajengan benar, tapi kenapa nggak ngaji? Kenapa nggak ngaji? Kenapa tidak ikut pengajiannya mereka? Kenapa tidak ikut dzikirannya mereka? Kenapa tidak salat berjamaah kepada mereka? Kenapa tidak pernah bermusyawarah kepada mereka? Kenapa mereka tidak dijadikan sebagai qudwah? Yang qudwah, contoh itu yang mereka jadikan adalah mereka orang-orang kafir. Padahal mereka percaya bahwa ulama benar. Kalau benar berarti kan benar. Tidak ada yang salah. Kedustaan di mana-mana, merebak. Ungkapannya dia percaya kepada ulama, tetapi amalan perbuatannya dia mengikuti tradisi mereka orang-orang kafir. Dia tahu bahwa Nabi Muhammad benar, kenapa tidak mengikuti ajarannya Nabi Muhammad? Dia lebih suka kemana-mana tidak menggunakan peci. Dia meninggalkan peci. Sementara peci sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang berapa banyak umat Nabi Muhammad laki-lakinya rambutnya diikal-ikalin. Dimaksudnya dikuncir-kuncir. Apakah itu tradisi Nabi Muhammad? Apakah itu tradisi keluarga dan sahabat Nabi Muhammad? Apakah itu tradisi mereka kaum salihin? Kemudian tahu bahwa Nabi Muhammad benar, tapi tradisi pernikahannya, Masya Allah, tradisi pernikahan ala barat yang mereka lakukan, pakai-pakaiannya tidak benar, campur di sana sini antara laki dan perempuan dalam goyang reggae dalam acara pernikahan. Katanya syariat Islam benar. Kalau benar, kenapa tidak pakai syariatul Islam dalam acara pernikahan yang mereka ikutin ajaran barat, yang dimana di situ mereka makan dan minum tapi tidak ada kursinya. Kesian, orang dipanggil, diundang tetapi nggak boleh duduk. Akhirnya mereka makan dan minum dalam keadaan diri. Udah gitu orang demen-demen aja lagi. tuh di gedung. Padahal duduknya nggak pakai duduk, dia makan dan minum diri. La ilaha illallah, nggak punya bangku, nggak punya balai, nggak punya apa lagi, nggak punya apa namanya? Iya itu dia, karpet musola atau karpet masjid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita hadir lagi dalam acara tersebut. Kalau kita dakwah dalam rangka dakwah, alhamdulillah. Tapi kalau cuma sekedar untuk mencairkan semangat mereka, la ilaha illallah. Kita tahu syariat Nabi Muhammad benar, kenapa kita ikutin prosesi pernikahan ala barat? Kita tahu bahwa syariat Nabi Muhammad SAW benar, tetapi ketika mempunyai anak tetapi mengikuti prosesi ala barat, sunatan ala barat, semuanya ala barat. Apakah Islam tidak punya? Katanya percaya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti kan dia percaya kepada syariat Islam. Dia percaya kepada syariat Nabi besar Muhammad. Kalau mau percaya, ikutin dong semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara menyeluruh. Artinya menyeluruh, seluruh perangai yang ada di dalam syariat ikuti, jangan setengah-setengah. Kita mengatakan syariatul Islam bagus, tetapi kita keluar, kenapa kita tidak menggunakan syariat sunnah Rasulullah? Keluar dari masjid dan musola kita keluarkan peci kita. Aduh, kalau tempat kerja nggak usah pakai peci. Menjaga wibawa, astagfirullah. Sementara Bung Karno di mana-mana nggak pernah lepas pecinya. Sampai ke Soviet pun nggak pernah lepas peci. Sampai ke RRC, sampai kemana saja beliau menggunakan pecinya. Oh, kata orang-orang bilang itu kan lambang negara, peci hitam. Bukan permasalahan itu adalah lambang negara, tapi itu adalah peci kekhasan kaum muslimin. Warnanya berbeda-beda. Yang putih-putih, yang hitam-hitam. Cuma kan diwarnakan hitam saja. Kalau dicelupin warna putih pun itu putih. Warna Bung Karno. Ya kan? Kan tetap namanya peci. Untuk menaruh di atas kepala. Dan bentuknya memang itu adalah peci. Cuma berbeda warna. Sekarang ada orang pakai peci hijau, nggak dibilang bahwa itu lambang negara. Ada orang pakai peci hijau atau pakai peci biru misalnya, kan tetap dikatakan peci. Apakah gara-gara beliau menggunakan peci hitam kemudian oh lambang negara? Lambang Islam. Sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala qawluhu fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ara'aytum law akhbartum. Bagaimana pendapat kalian ketika aku berikan kabar kepada kalian anna khailan, bahwa kuda wara'a hadzal jabal, yang di belakang pegunungan ini, musahibatukum aw mumassitukum akuntum musaddiqin. Bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan kepada kalian bahwa kuda yang berada di balik pegunungan tersebut menyertai kalian, atau tidak menyertai kalian? Apakah kalian percaya kepadaku? Faqalu jami'an, kemudian mereka berkata, Jarrabna 'alaika kadiban qab. Kami tidak pernah melakukan kedustaan kepada engkau sedikit pun. Artinya mereka percaya kepada Nabi Muhammad. Benar-benar percaya kepada Nabi Muhammad. Nahnu nusaddiquka, kami mempercayai engkau ya Rasulullah. Faqala inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. Baginda Rasulullah akhirnya bersabda, aku adalah yang memberikan berita keburukan. Artinya berita siapa yang melakukan keburukan dia bakal mendapatkan keburukan. Nadir namanya kepada kalian. Di antara azab yang sangat dahsyat, orang yang melakukan keburukan dia bakal mendapatkan azab yang dahsyat di dunia kah atau di akhirat kah. Aku yang memberikan kabar itu semuanya. Bashir yang memberikan berita gembira, Nadir yang memberikan berita buruk. Gembira yang melakukan kebaikan diberikan berita kebaikan. Buruk yang siapapun melakukan keburukan dia bakal diberikan keburukan. Itu antara perbedaan Bashir dan Nadir. Fa ya ayyuhal mu'min, wahai orang-orang yang beriman,
ibdal hammaka, maksimalkan semangat engkau. Ayo semangat kita, jangan sampai kita berdusta. Sampai anak dan istri jangan sampai berdusta, jangan sampai berdusta. Sama orang tua, sama siapapun, jangan sampai kita berdusta. Wa nadharaka ila sidqil qaul, dan pandangan engkau untuk jujur dalam berkata. Semangat, ayo semangat, jangan sampai dusta, jangan sampai dusta. Sedikit pun jangan sampai dusta. Jam baru nih. Punya siapa? Padahal mah bukan punya dia, punya orang. Punya saya nih, punya saya. Padahal punya orang. Astagfirullah. Dusta lagi. Baru ngaji udah mulai dusta lagi. Masya Allah, habis ngaji lama banget sih kayaknya ngaji. Menurut saya mah itu sebentar. Padahal di lama artinya lama banget nih ngaji. Dia udah mulai berdusta kepada orang. Kelihatannya ucapan sederhana, tetapi dia udah mendustakan dirinya sendiri. Padahal dalam ngaji lama banget nih ngaji. Masya Allah. Udah tinggal 20 menit, masih 20 menit lagi, masih 15 menit lagi. Oh, dia berungkap terus di dalam hatinya. Tetapi ketika selesai ngaji ditanya sama orang, ngaji udah lama ya? Enggak, itu masih bentar. Dusta tuh dia. Mendingan diam dia. Bersungguh-sungguh kita coba untuk meninggalkan dusta. Kalau kira-kira kita tidak mau berkata, khawatir akan dusta, khawatir juga kita terjatuh ke dustaan, diam. Dan jangan kita kalau misalnya ada orang diam kemudian kita telusuri lagi pertanyaannya, tidak boleh. Suami terus menelusuri istrinya, istri menelusuri suaminya terus dan terus, tidak boleh, udah cukup. Allah menerima taubat. Suami terus nyicar istrinya. Dalam satu ungkapan dicecar lagi. Sebagaimana pula istri mencicar suami yang tidak layak. Istri mencicar suami tidak layak dan tidak boleh, haram. Suami mencicar istri mencicar suami. Dari mana? Ini minyak wangi bukan minyak wangi majelis. Telat nih. Dari mana? Suaminya emang lagi malas mau ngobrol, bukan karena nggak mau berdusta, malas, capek. La ilaha illallah. Dari luar dari sana udah kejang-kejang, panas, dingin dan sebagainya ditanya. Untung tuh istri nggak ditabok. Untung istri nggak ditabok, dia diam lagi. Dari mana bang? Itu nggak boleh istri ngomong kayak itu. Suami udah datang, udah pulang, udah bahagia banget, nggak usah pakai gimana. Suami udah pulang, bahagia banget. Walaupun ibaratnya tuh tubuhnya bengkak misalnya, nggak usah banyak tanya, benerin, kasih air, kopi, kasih susu, kasih ginseng, kasih minuman, kasih makan, biar tidur. Kalau besok ada waktunya ngobrol, kalau enggak ya udah enggak, biarkan tuh suami dalam keadaan tenang, teduh. Jangan banyak tanya. Ini kan kesalahan banyak dalam diri sang istri, banyak tanya kepada sang suami. Di mana suami enggak suka. Perempuan itu Masya Allah, di mana setiap pergerakan dalam tubuhnya itu ngomongnya banyak banget. Ngomong banyak. Emang udah tabiat, tapi perlu diperbaiki. Ngomong lagi. Yang ibaratnya suami baru bangun tidur, mungkin yang baru dia minum baru teh doang, istri udah ngomong 20.000 kata. Suami belum ngapa-ngapa, baru cuma bilang bikinin teh dong, bikinin, udah 8 teh, baru 10 kata, istri udah 20.000 kata. La ilaha illallah, 20.000 kata. Di mana suami baru ngomong bikinin teh dong. Kalau dikir sih bagus. Dikiran seperti perempuan seorang waliyah besar, Sultanah Syekhah binti Ali Az-Zabidi, Allahu Akbar. Atau Sayyidatun Rabi'atul Adawiyah yang ngomongnya dikir, yang ngomongnya adalah Al-Qur'anul Karim. Mana kita perempuan-perempuan kita? Ngomong mulu. Kalau belum digeprak sama malaikat masih ngomong aja. Ngomong mulu. Benar-benar tuh mulut perempuan. Makanya coba aja lihat. Tapi nggak boleh dilihat, jangan. Mulut laki dengan mulut perempuan beda. Coba lihat neneknya jamaah. Kan nenek halal buat dilihat. Boleh untuk lihat. Atau suami ngelihat istrinya, mulutnya. Adakah yang berbeda? Pasti ada. Dari mana? Coba aja lihat. Allahu Akbar. Coba lihat kalau nggak percaya.
Allah. Mau tidur begitu boleh. Suami udah ngantuk, istri ngobrol. Dia bicara tentang ngutang. Ngutang apa namanya? Ngutang bebek. Ngutang apa namanya? Ngutang bakul. Ngutang ini lagi, ngobrol lagi tentang kejadian tetangga. Pak, Masya Allah tadi tetangga berantem. Ini waktunya lagi santai. Waktunya lagi mau tidur, waktunya lagi meringankan jiwa. Bukan untuk ngobrol, jangan. Bukan seperti itu. Kalau perlu kejadian-kejadian yang tidak pantas untuk diungkapkan kepada sang suami, nggak perlu. Tutup rahasia dan sebagainya, tutup karena berapa banyak ucapan tidak perlu dan tidak pantas untuk terungkap. Beberapa ucapan dan banyak ucapan yang tidak pantas untuk diungkap dan untuk dibicarakan, tidak pantas. Gitu. Biarkan berlanjut. Biarkan itu semuanya, Allah yang maha menertibkan permasalahan yang ada. Walahu syu'unun katsira. Bukan kita yang mempunyai urusan, tapi Allah yang maha mempunyai urusan. Wa rabbi nafsaka, dan ajarkan diri engkau, atur diri engkau alih untuk selalu jujur. Wa rabbi auladaka, didik anak engkau ala dzalika untuk selalu dalam keadaan jujur. Fi sulukika wa tihajika, dalam perjalanan kau, pergerakan kau. Manhajus sidqi hatta taghrisa nufusuhum, yaitu ajarkan tentang metode kejujuran sampai tumbuh dalam jiwa-jiwa mereka anam min afdha'il fadha'i, bahwa di antara seburuk-buruknya yang sangat buruk, min afdha'il fadha'i, seburuk-buruknya yang sangat buruk fi hayatihim, dalam kehidupan mereka, an yaqulu kalimatan kadzibah, berkata dengan ungkapan yang dusta. Wa 'alimuhum annahum in ra'u an-najata fil kadhibi fa inna fihi al-halak. Ajarkan kepada mereka, jika mereka mempunyai pandangan keberhasilan itu dalam kedustaan, bahwa itu adalah kebinasaan. Hati-hati. Nah, tidak ada kedustaan yang bakal melahirkan sebuah kedisiplinan dan kesuksesan. Nah, tidak ada. Kesuksesan itu dari sebuah kejujuran. Ajarkan. Bukan nak saja, kita dalam diri kita, istri, dalam keluarga besar, siapapun yang berada di dalam diri kita, yang dekat dengan kita, ajarkan. Wala yakdzibu ahadun, tidak boleh seseorang dusta. Liyunjiya nafsahu, untuk mensukseskan dirinya, untuk cuma sekedar menyelamatkan dirinya, illa waqa'a fi waratatin akbar minha gariban wala yatul bihi dzalika ghaliban, kecuali dia sudah terjatuh dalam satu keburukan yang sangat besar, sangat dekat, dan itu tidak panjang lagi, artinya tidak lama lagi secara umum dia bakal menjadi orang-orang yang terpuruk. Kalau dia selalu dusta, enggak jauh lagi, enggak lama lagi menjadi orang terpuruk. Dia kerja selalu bohongin atasannya, lama-lama juga ketahuan, dipecat. Kenapa? Karena dusta. Dia murid mendustakan gurunya, nanti lama-kelamaan dia berhenti dengan sendirinya. Ada kejadian atau tidak ada kejadian. Kenapa? Dia mendustakan gurunya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan biasakan seperti itu. Ada musibah yang bakal dia derita secara cepat. Fali ajli dzalika, oleh karena itu, wajib 'alal mu'mini an yahtamma bi an yasduqa fil hadis. Wajib buat seorang mukmin untuk mementingkan, untuk menjadikan kepentingan bahwa kejujuran dalam berhadis, dalam berkata, fa inna fihi najah, karena kejujuran itu di dalamnya ada kesuksesan. Wa in ra wa takhayyal anna fihi halakatan, andaikan dia mempunyai pendapat atau dia berkhayal dalam jujur itu ada kebinasaan, fa innallaha yunajjis sadiqin, maka Allah Subhanahu wa taala yang bakal menolong orang-orang yang jujur. Allah pasti bakal menolong. Siapa? Biarkan masyarakat yang menjatuhkan dia, enggak ada masalah. Tapi Allah yang menolong orang-orang yang jujur. Allah yang langsung menolong dengan keagungannya. Walau hasal alaihi ta'abun, walaupun tuh kalau misalnya jujur capek, orang pada nggak percaya, biarin. Sampai istri nggak percaya, biarin. Kan ibaratnya dalam istilah Betawi kan enak banget. Udah ngomong capek-capek istri nggak percaya, enak. Udah ngomong capek-capek murid nggak percaya, enak banget, biarin dah. Tinggalin yang kayak begitu. Kita punya Allah Subhanahu wa taala, kita punya Allah. Yang tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mencoba untuk
menjatuhkan kita untuk masuk ke dalam lembah keburukan, itu kedustaan, biarkan mereka. Kita punya semangat, jangan sampai dusta. Anna fihi halakatan, bahwa di sana dalam kedustaan ada kemurkaan. Fa inallahu yanajjis sadiqina subhanahu wa ta'ala walau hasala alaihi ta'bun aw malamatun. Kalau misalnya di sana ada capek atau malama, ada satu kekesalan atau kepanikan atau malas untuk menjalankan itu semuanya, fi halin, dalam satu waktu, awadahullah ta'ala, dia bakal diganti oleh Allah bi islahi ahwali katsiratin wa umurin khatirah. Dia bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemaslahatan keadaan yang banyak atau urusan yang khawatir. Hati-hati. Hati-hati. Jangan malas untuk berjujur. Jangan malas. Jangan mengatakan bahwa kalau jujur itu kayaknya susah. Tetap jujur. Kalau misalnya dia terjatuh dalam kedustaan, nah hati-hati, urusannya bakal hancur. Dia dusta aja, dia hancur. Wafaqanallahu ta'ala lissidqi. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik, kemudahan untuk selalu berkata jujur. Amin. Bertingkah jujur. Wa razaqana tashabbutha bih, dan semoga Allah memberikan rezeki kepada kita untuk kuat dalam berjujur, kuat. Kita minta kepada Allah bukan cuma sekadar jujur, tapi kuat untuk berkata jujur. Wa tahara alsinatana, dan mudah-mudahan Allah mensucikan lisan-lisan kita anil kadhib, dari dusta. Ini lisan-lisan kita kelihatan sederhana tapi pengaruhnya sangat besar. Wa amma la yurdihi ya rabbal alamin, dan segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, ya Allah, ya Tuhan seluruh sekalian alam. Jannibna ma yujibu anturma bihil wujuh, jauhkan kami dari sesuatu yang terhampalkan dari muka-muka, yang dibuang dari muka-muka yang ada. Wa tughzafa finnar, yang bakal dijatuhkan ke dalam api neraka. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari muka-muka yang bakal masuk ke dalam api neraka. Jauhkan ya Allah. Itu doa kita lewat doa Al-Habib Umar di sini. Allahumma haqiqna bisidqi, ya Allah, realisasikan kami dengan jujur ya Allah. Wa ja'alna minas shadiqin, dan jadikanlah kami di antara orang-orang yang jujur. Amin. Masuk perangkat kita orang-orang yang jujur. Kalau udah masuk daerah kejujuran, Allah jaga kita. Dan pada akhirnya kita melakukan kejujuran dengan mudahnya. Tinggal kita memperkuat, minta diperkuat oleh Allah, minta diperkuat jujurnya kita oleh Allah. Bukan dari manusia, dari Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan semoga Allah memberikan cucuran kasih sayang kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada mereka para tabi'in, buat mereka semuanya untuk mendapatkan kebaikan ila yaumiddin, sampai pengikut-pengikut nanti sampai di hari kiamat. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Wallahu a'lam. Al-Fatihah wal qabul. Wa tamam bi Rasulillah hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahil ghafuri lil 'amdi dil ghururi wal farti fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji mama wa li anbiya khintama wa ala alil kirami washabbi kan nujumi fi المرامي للعرض والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فاتب
علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طرف الصحب والحمد لله